Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil quddusis salam, al-mu'min al-muhaimin al-azizil jabbar. Wassalatu wassalamu ala habibihi wa khalilihi al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan hatta ila yaumil mahsar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, para tokoh, para alim, wabil khusus pengurus Masjid Al-Munawwarah, begitu juga barisan orang-orang tua kami, barisan kaum bapa, kaum ibu yang insya-Allah kita terus bermohon kepada Allah agar Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah, dan tak luput kita terus berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kelak di akhir hayat kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita terus dalam hembusan napas, dalam setiap saat jadilah kita hamba-hamba yang bersyukur. Di antara ungkapan syukur kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak luput pula dengan ucapan salam atas Rasul yang mulia, Rasul yang agung, awwalu man dakhalal jannah. Seluruh para nabi yang pertama yang membuka pintu surga itulah Rasul. Kita ucapkan dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, subuh ini kita mengkaji kitab Al-Manhus Saniyah Alal Wasiyatil Matbuliyah karya Syekh Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani. Kita baca dari awal Bapak Ibu karena tidak begitu tebal, tapi kitabnya luar biasa. Ya hanya sekitar 20 lembaran, tapi substansi isinya ya luar biasa, supaya lebih banyak barokahnya dan lebih mengarah materinya. Nah, itu pula kalau pakai kitab dia Bang. Kalau ceramah yang model apa dia kadang-kadang mau loncat-loncat Bapak Ibu. Nah, kalau ini dia terarah tersusun. Nah, kita baca Bapak Ibu, anggaplah Bapak Ibu di sini dulu ya macam santri kalong lah bahasanya. Nah, ini Pak. Kita sering ngaji karya para ulama. Beliau mengawali kitab beliau dengan bismillah. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillahilladzi farradat taubatah. Segala puji bagi Allah yang mewajibkan kita untuk senantiasa bertaubat. Siapapun orangnya yang mengaku hamba Allah, yang mengaku umat Muhammad, maka kita diwajibkan oleh Allah untuk senantiasa bertaubat. Wa harramal israra. Allah mengharamkan israr, terus-menerus melakukan kemaksiatan. Walaupun itu dosa kecil, tapi terus menerus itu namanya Bapak Ibu israr, melakukan kemaksiatan. Maka kata beliau begitu para ulama. Ya siapapun ketika para ulama mengarang kitab, pasti mereka selalu bersyukur kepada Allah. Itu min adatihim, kebiasaan mereka. Makanya kalau ada perkumpulan Bapak Ibu dalam hadis Sunan Abi Daud, kalau tidak ada mengucapkan alhamdulillah salawat Nabi, maka dianggap berdasarkan hadis ini antan najibah, ya perkumpulan yang seolah-olah perkumpulan ya bau bangkai yang busuk, tak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun kita senantiasa ucapkan alhamdulillah, bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah katibul asar. Lalu dia bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang tidak ada serikat bagi Allah, yang tidak ada tandingan bagi Allah. Jadi kalau masih ada orang berkeyakinan ada tandingan hudud bagi Allah, berarti ini bukan ahlu sunnah wal jamaah. Nah, ini pentingnya tauhid ini Bapak Ibu. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, katibul asar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan wa nabiyya abduhu wa rasuluhu safwatul ahyar. Puncaknya di antara hamba-hamba pilihan. Mulai dari keturunannya Bapak Ibu, beda dengan kita Pak. Safwatul ahyar itu adalah puncaknya akhyar, orang yang terpilih. Jadi sekian makhluk Allah, Nabi itu lah puncak yang paling tertinggi. Dari segi nasab kita kalah semua makhluk yang lain.
Dari segi ketampanan kalah semua makhluk yang lain. Itu namanya safwatul ahyar. Ini dari nasabnya Bapak Ibu, dari bentuk fisiknya, karena hampir semua anggota Nabi disebutkan Allah dalam Quran. Mulai fisiknya, bentuknya, semuanya. Ya, makanya ada ulama mengatakan semua bentuk fisik Nabi itu seakan-akan itu juga termasuk mukjizat karena keindahannya. Ini Bapak Ibu, mulai dari badan, posturnya, rambutnya, semuanya. Itulah Nabi yang makanya disebutkan Sayyid Muhammad insanul kamil. Muhammad adalah insan yang sempurna. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil abrar. Kemudian ketika kita berselawat, dianjurkan kita juga jangan lupa berselawat kepada keluarganya, ahli bait min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Nabi sendiri bahwa jalur ahli baitku adalah dari jalur Fatimah. Karena Nabi ya yang hidup tak ada anak laki-laki, yang hidup hanya perempuan. Ini min itrati, inilah Fatimah, inilah yang jalur keturunanku. Maka wajah pun Bapak Ibu yang mirip dengan Nabi itu diantaranya Fatimah. 4 perempuan yang sudah pimpinan sorga kata Nabi, diantaranya Fatimah Zahra. Yang kedua Siti Maryam, yang ketiga Siti Asyah, yang keempat namanya Siti Khadijah Al-Kubra. Ini ya diantara wanita-wanita pilihan, pimpinan wanita sorga. Ini Bapak Ibu. Kalau laki-laki yang dirindukan sorga termasuklah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini Bapak Ibu, termasuklah Sayyidina Ali. Termasuklah kalau perempuan tadi, termasuklah Siti Fatimah, Siti Asyah, Siti Maryam, begitu juga Siti Khadijah. Apalagi Siti Khadijah Bapak Ibu. Ya diantara istri Nabi yang sering dikenang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kebaikannya. Nabi tak lupa kebaikan Siti Khadijah. Bagaimana cara Nabi mengobati kerinduannya kalau dia teringat kepada istrinya? Dalam hadis Sahih Al-Bukhari ini bisa kita amalkan Bapak Ibu. Mana tahu ada yang sudah duluan. Ini hadisnya sahih. Kata Nabi kalau sudah rindu kepada Khadijah Al-Kubra, ingat kepada beliau, maka beliau memotong 1 ekor kibas. Memotong 1 ekor kibas, lalu beliau sedekahkan kepada keluarga Siti, hadiahkan kepada keluarga Siti Khadijah. Begitu juga kepada sahabat-sahabat akrabnya. Dia bagi daging itu. Begitu dia kalau Nabi rindu ingat kepada istri beliau Siti Khadijah. Untuk suami kalau kita, itu boleh juga diamalkan itu Bapak Ibu. Ya, itu diamalkan itu. Bagus. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa sahbihi, dan sahabatnya as-sadati al-abrar, orang-orang yang dijamin baik di antara seluruh sahabat Nabi. Makanya kalau ada orang mensatama, siapa orang, kalau ada sekarang Bapak Ibu kelompok yang mencaci maki sahabat Nabi, merendahkan sahabat Nabi, bisa dipastikan dia bukan ahlu sunnah wal jamaah. Nanti kalau ada Bapak Ibu pergi ke Iran nanti, tiba-tiba Bapak Ibu ada terkejut mendengarkan syahid Abu Bakar laknatullah alaih wa Umar laknatullah alaih. Itu nanti jangan heran. Itu biasanya kelompok-kelompok yang bukan ahlu sunnah wal jamaah, yang mencaci maki Abu Bakar, 1 sahabat Nabi saja dia caci. Itulah. Karena sebagai mereka hanya mengakui 3 sahabat, yang lainnya mereka anggap perampok, mereka anggap jahat, dan mereka gulu berlebihan menjadikan imam-imam itu melebihi kedudukannya, melebihi para nabi. Ini tentu bentuk kesesatan. Jadi kalau kita berselawat, jangan lupa juga kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu, ya. Termasuklah sahabat yang di sini nih, termasuklah sahabat yang paling inti, Khulafaur Rasyidin, semuanya ada keistimewaannya. Ali ada keistimewaannya. Sayyidina Ali itu keistimewaannya, mau susah ataupun dalam keadaan lapang dan susah tetap bersedekah apa kadarnya. Padahal di antara yang khulafa ini Pak, dia yang paling kelas ekonominya di bawah daripada Umar, daripada Abu Bakar, daripada Utsman. 3 ini kaya nih Pak. Tapi Sayyidina Ali sederhana, tapi hampir setiap hari
memberikan sesuatu, justru dia bersedih kalau enggak ada sesuatu yang dia tidak berikan. Nah, itu pula hebatnya Sayyidina Ali. Bahkan dia sudah sering kita sampaikan, menangis dia kalau 7 hari rumahnya tak didatangi tamu. Kalau kita, kalau sudah 7 hari berturut-turut datang tamu, kita yang menangis, Bapak Ibu. Kalau Sayyidina Ali tidak menangis, dia sudah 7 hari rumahnya tak kedatangan tamu. Nah, itu pula keistimewaan sahabat Nabi. Wajar istaqa al-jannah ilaih, surga rindu terhadap Sayyidina Ali. Nah, ini karramallahu wajah. Ini baru Bapak Ibu muqaddimah. Belum masuk inti daripada kitab beliau. Nasihat beliau yang pertama katanya Bapak Ibu sini, alaika ayyuhal ahu bil istiqamati bit taubah. Hei saudaraku, dalam bertaubat itu mesti istiqamah. Ya, istiqamah itu diumpamakan oleh Imam Abu Hanifah kasariyah, seperti tiang. Kalau kita tengok tiang tu Bapak Ibu kan diam itu. Jadi kita juga begitu ibaratnya, kalau dalam beramal istiqamah begitu tegak ya, sampai akhir hayat. Jadi istiqamah. Makanya at-taubah ar-raja ar-ruju yuqalu taba. Maka ar-ruju amma kana mazmuman bisar ila ma huwa mahmudun bisar. Yang awalnya kita memang bersih, suci, namun perjalanan hidup dia kotor, maka kita mesti raja, taubat kembali kepada kesucian. Supaya karena apa? Pada asal kita suci. Nah, itulah dengan istilah taubat. Cuma nanti ada yang makna yang bagus di sini, ada cakupan tahapan taubat itu dari segi tasawuf. Nah, ini lebih kepada tasawuf Bapak Ibu. Ya, lebih kepada pendalaman supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari segi tasawuf kata beliau yang berbicara tentang taubat. Kata beliau, walaha bidayatun wa nihayah. Jadi ada awal taubat, proses awal, ada puncak daripada taubat sampai sekecil-kecilnya kita bertaubat. Nah, ini yang paling dahsyat daripada kitab ini. Apa yang pertama kata beliau? Yang pertama kata beliau, atfa bidayatuha at-taubatu minal kabairi. Yang pertama kita mesti bertobat dari dosa-dosa besar. Ini sudah ma'ruf Bapak Ibu. Kita tidak bertobat dari, andai kata kita pernah terjatuh ke lembah zina, kita bertobat. Pernah mencuri, kita bertobat. Pernah ya secara terang-terangan qauluz zur, kita bertobat. Nah, ini jelas kita bertobat. Kemudian yang kedua, summas saghairi. Kemudian kita juga mesti bertobat dari dosa-dosa kecil. Mestinya kita ingat, ya Allah, berapa banyak dosa kecil yang kulakukan, apalagi ya dosa-dosa kecil yang mungkin tanpa saya sadari saya melakukan dosa-dosa kecil. Bertaubat juga, astagfirullah, astagfirullah. Kita taubati, kita ingat. Ya, dalam arti sebenarnya kita dalam hal ini i'tarafa, mengaku, ya Allah, saya ini mengaku diri kita, ya Allah, rasa-rasanya saya ini, ya Allah, banyak saya punya dosa, ampuni aku. Itu pengakuan kita, itu bentuk taubat. Pengakuan kita itu bentuk upaya kita bertaubat di hadapan Allah. Nah, ini Bapak Ibu, i'taraf namanya. Kemudian kalau kita ingin tinggi lagi levelnya, summal makruhat. Kemudian kita juga bertaubat saking banyaknya kita melakukan hal-hal yang makruh. Makruh kan haram, Pak. Tapi supaya kita bani, kita juga, ya Allah, saya juga bertaubat, ya Allah, beristighfar, ya Allah, karena saya sering melakukan hal makruhan yang kurang disenangi dalam agama. Yang makruh-makruh dalam solat sudah kita bahas kemarin Bapak Ibu. Dalam solat aja yang makruh berapa, Pak? Kalau dikumpulkan semuanya, ada kitab Al-Bidayah wal Minnah, kurang lebih sekitar 1.500. Itu yang makruh-makruh saja itu kata beliau. Ya 1.500. Ya, ibaratnya kalau kita solat Allahu Akbar, ibarat Allahu Akbar kita lipat-lipat, ini makruh. Ini Bapak Ibu, kita solat Allah, kita solat ibaratnya ya, ini ya rapat begini. Ada yang maju sedikit ke depan, makruh. Ada kadang-kadang sambil bersandar dia, makruh. Ada dia sambil melotot-lotot, sambil apa dia, Pak? Nengok-nengok gini. Itu makruh dia. Asal jangan dadanya yang apa, Pak? Ya.
Pejam mata padahal bisa buka mata, Pak. Pejam mata, pejam padahal bisa buka mata, khusut juga buka mata. Tutupnya matanya, makruh. Itu Bapak Ibu. Ya, banyak yang makruh-makruh. Ya, dia mau sholat sebenarnya dia mau buang hajat, tapi dia paksakannya juga sholat Allah Akbar sambil nahan-nahan, makruh. Ini kan perkara makruh Bapak Ibu. Ya, banyak sekali perkara makruh. Ini sudah kita bahas beberapa bagian daripada makruh dalam sholat. Belum lagi bisa dia dari segi tempat, bisa dia dari segi perbuatan, bisa dia dari segi waktu, bisa dari segi ucapan yang membuat sholat itu kurang disenangi. Itu pun dalam halapannya dia minta ampun, ya Allah, aku rasa-rasanya banyak melakukan yang makruh-makruh. Ini kalau merokok Pak Ustaz termasuk enggak itu? Paham? Merokok gimana pula itu? Ya, kalau kau yang levelnya tinggi. Cuma nanti orang bertanya, tapi ada wali Allah merokok Pak Ustaz. Ya Allah alam itu. Ya, ada juga. Pas ada. Kalau soal adanya ada. Makanya dia amrun ikhtilafi, perkara yang dihilapkan nggak bisa dipatokkan satu hukumnya. Ini mesti begini, nggak bisa. Karena dia memang dalilnya itu tidak mahsus, tidak khusus, bahkan dia tidak qat'i. Ya udah, kita berlapang dada aja dengan perbedaan-perbedaan yang berbentuk ringan seperti hal-hal yang sedemikian. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa min hilafil ula. Kemudian juga bertaubat daripada hilaful ula. Hilaful ula ini apa ini? Ini bertolak belakang dengan sunnah yang paling utama. Kadang-kadang kita ini Bapak Ibu melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan sunnah yang paling utama. Contoh, kemarin tanggal 9 Zulhijjah itu sunnah kita puasa apa Bu? Puasa Arafah. Tiba-tiba kita haji, Pak. Yang haji itu dia ibaratnya dia puasa. Afdalnya dia, lebih utama bagi dia tidak puasa, tapi dia puasa. Maka dia ini sedang melakukan khilaful aula, bertolak belakang dengan sunnah yang paling utama. Kita ini sunnah afdalnya puasa. Abdulnya puasa. Cuma kemarin pas puasa kemarin ada pula kita kadang-kadang berbeda Pak. Saya puasa datang dan tulang Ustaman, pas pula hari sudah Id duluan, hari undang. Kita sedang puasa disuruh makan. Cuma pas karena mengundangnya asar, nggak mungkin Pak dibatalkan. Kalau ngundangnya sebelum zuhur masih bisa Pak, kalau sebelum zuhur. Tapi kalau diundang setelah asar kita puasa, ini sayang sekali. Maka Pak Abdul kita lanjutkan puasanya selama ridho tuan rumahnya kita puasa. Tapi kalau dipaksakannya juga Pak, saya nggak mau, saya sudah undang kamu, saya maunya kamu harus makan. Maka kalau begitu kata Imam Abu Zakir Ansori, maka kita makan saja, dapat 2. Dapat dua pahala. Begitu pula kadang-kadang ada pula menjebak kawan nih Pak. Puasa ini sehat apa yang katanya. Cuma waktunya jangan pula diundang sudah dekat-dekat mau berbuka. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mesti juga bertaubat summa min ru'yatihil hasanat. Kemudian kita mesti juga mentaubati karena kita sering kadang-kadang melihat diri kita ini hasanat, penuh kebaikan. Ini banyak sekali terlintas dalam hati. Kadang-kadang nih saya di komplek ini merasa paling baik ini. Kadang-kadang saya sering membandingkan saya dengan kawan, dengan tetangga. Rasa-rasanya ini saya ini melihat diri saya baik. Itu kita juga bertaubat daripada hal melihat diri kita baik. Karena itu adalah termasuk nanti akan masuk kita kepada talbisul iblis, talbisus syaitan. Ini yang kita tak harapkan Bapak Ibu. Ini. Kemudian summa min ru'yatihi an-nasara ma'dudan min fuqara'iz zaman, bahwa melihat dirinya seakan-akan di komplek ini, di satu tempat itu dialah aulia, kekasih Allah.
Rasa-rasanya semua saya yang dekat dengan Allah di sini. Ini rasa-rasanya saya ini wali nampaknya ini. Rasa-rasa ini Bapak Ibu. Kalau ada di sini jangan terlalu cepat kita rasa-rasanya saya ini wali nih. Wah, tinggi sekali Pak. Wali. Ya, karena dua wali itu kata ulama, ada waliullah, ada wali setan. Ada wali Allah, ada wali setan. Karena dua aja nih Pak ini. Wali itu. Tambah satu lagi wali santri. Nah, itu ada tiga. Wali Allah, waliullah. Kita ini Bapak Ibu bisa jadi wali. Kenapa? Karena jalan menuju aulia, menjadi kekasih Allah dalam kitab Miftahus Sudur itu kasir. Banyak. Aksar lebih banyak daripada minal anfas al hayawaniyah, daripada hembusan napas binatang. Apa di antara contohnya Bapak Ibu? Orang istiqamah bersedekah setiap hari walaupun kadarnya sedikit bisa jadi wali. Itu di antara contohnya. Apapun profesinya Bapak Ibu, kita ini bisa menjadi wali kekasih Allah, orang yang dekat dengan Allah. Ada orang istiqamah, dia kebersihan, tulus, ikhlas, apa ya tengok dia enggak mau kotor-kotor, istiqamah. Kata dalam Miftahus Sudur bisa jadi wali. Mana yang ketiga, ada orang istiqamah amal ma'ruf nahi mungkar, bisa jadi wali. Itu diantaranya. Jadi banyak jalan menuju kekasih Allah. Tapi kalau ingin jadi ulama, mesti berilmu, mesti belajar, mesti alim dan mengamalkan ilmunya. Tapi kalau ulama yang betul-betul dia alim, takut kepada Allah, sudah pasti dia wali. Tapi wali belum tentu dia ulama. Kalau ulama yang betul-betul ulama, sudah tentu dia min auliyaillah, karena dia pewaris ya para nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ulama, begitu juga wali. Itu bedanya wali, ada wali plus ulama, ada wali bisa saja orang awam profesinya Pak. Ya, bisa saja banyak ya dijumpai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini dalam dunia tasawuf selalu memandang orang dengan ya kacamata bahwa dia ini kita terus husnuzon, ya orang baik, nampak-nampaknya semuanya begitu. Apa setiap melihat orang kita prasangka baik, jangan langsung yang didahulukan prasangka buruk. Ini yang bahaya. Itu dalam kacamata tasawufnya Bapak Ibu. Kita melihat orang ini dengan, kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, liman aroda, siapa yang ingin ayyuhtima khairan fi akhir hayati, ingin ditutup akhir hayatnya dengan husnul khatimah, fal yuhsin al zanna bin nas, hendaklah sentasa ya bersangka baik kepada orang. Itu kata Imam Syafi'i Bapak Ibu. Siapa yang ingin husnul khatimah, senantiasalah bersangka baik kepada orang. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Bapak Ibu, di antara min sumumul qatilah, racun yang membunuh amal ibadah, di antaranya termasuklah ya menyakiti saudara. Ya, menyakiti saudara. Menyakiti saudara ini ada dua modelnya Bapak Ibu. Ada menyakiti secara zahir, ya, secara zahir, al-aza bil jawahir az-zahirah. Tapi ada yang lebih dahsyat dari dunia tasawuf, mengatakan menyakiti saudara bil batin, jalur batin. Jalur batin. Ini termasuk kata beliau min sumumil qatilah, menghancurkan amal ibadah. Hangus ibadah kita kalau kita masih melakukan ini. Wala yas'uru kullu ahadin. Ini yang banyak tanpa disadari kebanyakan orang yang melalui jalur batin. Apa dia? Bisu'uzanni bin nas, cepat suujan kepada saudaranya. Lasima, terutama ya, yang paling dahsyat ya, menyakiti lasima bil auliyai wal ulama'i wa hamlatil Quran. Apalagi kita suujon kepada tiga kelompok. Pertama aulia, orang yang memang kekasih Allah, yang dekat dengan Allah, orang yang takwa dengan Allah. Baru wal ulama,
Kita nggak ada informasinya, nggak ada ilmunya, ikutan kita Pak, suujon kita kepada mereka. Baru wahamlatil Quran, ahli Quran yang mengamalkan Qurannya. Ini kata Imam Nawawi, menggibah suujon kepada 3 orang ini, 3 kelompok ini, kata Imam Nawawi Ad-Dimashqi, dosanya berlipat, nggak sama dengan menggibah orang awam. Itu mengatakan Pak Imam Nawawi, menggibah ulama yang betul-betul ulama, aulia, tidak sama dengan menggibah orang awam. Bukan berarti menggibah orang awam boleh, Bapak Ibu, dosanya tak sama. Nah, itu kata Imam An-Nawawi. Jadi walaupun ya orang itu nggak tahu, tapi ini ternyata lebih dahsyat. Ya, kenapa? Karena boleh jadi yang kita gibah itu adalah aulia kekasih Allah, maka kita min sumumil qatilah, sudah menghancurkan amal ibadah, sudah meminum racun yang merontokkan, mematikan amal kita, sia-sia di hadapan Allah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bertobat, kita mesti juga beristighfar. Andai kata min ru'yatihi annahu sidqu fit taubah, ketika melihat dirinya, saya ini rasa-rasanya sudah benar taubatnya, merasa paling benar taubatnya. Jadi kita mesti setiap hari Bapak Ibu bertaubat. Ya, rasa-rasanya kita. Baru yang terakhir yang paling kecil Bapak Ibu, summa min kulli khatirin yahturu lahu bi ghairi mardatillahi ta'ala. Maka kita juga mesti bertobat setiap lintasan dalam hati kita, dalam pikiran kita, sering sekali ada lintasan sesuatu yang Allah tidak ridho terhadapnya. Pikiran-pikiran kotor dan pikiran yang lain-lain, keinginan-keinginan yang memang disenangi setan, yang tidak diridhoi Allah, terlintas dalam hati kita, terlintas dalam pikiran. Kita juga mesti bertobat daripada setiap lintasan pikiran yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sampai sedemikian. Kalau bisa kita begini, terus ingat dosa, terus merasa kurang, merasa melihat dirinya penuh kekurangan, maka inilah yang mengantarkan orang ilal muqarrabin, menjadi hamba yang dapat muqarrib, yang memang dapat stempel hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita Bapak Ibu mesti, ya, ibaratnya mesti memikirkan kekurangan kita. Makanya dalam kitab Al-Bidayah wal Hidayah, ya, dalam kitab Al-Bidayah wal Hidayah karya Imam Al-Ghazali, di waktu subuh itu, di samping kita boleh baca Quran, amalannya sampai fajar tuh boleh baca Quran, zikir, solawat. Dalam kita itu baru tafakkur. Nah, itu Pak. Jadi Bapak Ibu kalau habis subuh, ibaratnya nggak ada kajian, itu boleh pilih dulu amal yang mau diisi dalam kitab disebutkan Imam Ghazali. Pertama, boleh baca Quran, bagus. Solawat, zikir, al-warid. Kemudian tafakkur. Tafakkurnya apa? Berenung, berpikir, ya, mengingat-ingat kekurangan kita, kelalaian kita. Betapa banyak dulu waktu masa mudanya, ya, kita banyak lalai, diisi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, ini waktu subuh itu diantara, kata beliau, ba'dal fajar. Karena kadang-kadang kita Bapak Ibu, mohon maaf, kadang-kadang kan ada sebagian kita Bapak Ibu lah tua baru, lah dicabut satu-satu nikmat tuh Pak. Kadang-kadang baru kita sadar, ya, kan banyak itu Pak. Kadang udah pensiun baru kita mengenal Allah, baru syukur-syukur kita Pak, habis pensiun kita ngaji. Nah, itu yang hebat. Yang bahaya sudah pensiun, sudah luang waktu, tidak mau juga ke masjid. Ah, ini parah betul ini. Ibu ya, parah ini, parah. Parah betul itu. Ya, sudahlah, nggak ada banyak lagi aktivitas, beramal pun tidak. Nah, ini ya termasuk minal khosirin, orang yang sangat rugi. Nah, ini Bapak Ibu. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Ada nggak tipsnya setelahnya kita sudah bertaubat, sudah sadar diri, kita ingin bahwa waktu-waktu yang masa muda itu, ya, ibaratnya disempurnakan oleh sekarang, ditutupi oleh amal kita yang sekarang. Bisa nggak begitu? Ternyata bisa Bapak Ibu. Sekiranya Bapak Ibu kita sadar anggap dulu umur 55 tahun. Sadar kita. Lalu betapa banyak Pak, berapa tahun lagi? Sementara mungkin kita ibaratnya datang Israel kita umur 63 tahun.
Datang Israel Ba. Paling berapalah limit waktu kita itu? Paling tidak sampai 10 tahun lagi ibaratnya. Bagaimana untuk menutupi kekurangan kita di masa lalu, sementara kita ingin amal ibadahnya full hebat di sisi Allah? Maka di antaranya kata para ulama, disebutkan dalam kitab Fawaidul Muhtarah, disebutkan juga dalam Khidmatuz Waqti oleh Habib Umar Al-Hafiz dalam buku kecilnya, kata beliau, liman arada, siapa yang ingin ayyatadaraka, ingin menyusul, menutupi, menempel kekurangan-kekurangan dia di masa lalu yang lampau penuh kelalaian, maka dia falyuhafiz, hendaklah dia jaga arba'ata awqat, yaitu 4 waktu dia isi dengan amal. Apa yang pertama kata beliau? Qabla salati subhi. Kalau di kitab Fawaid tak disebutkan limit waktunya. Kalau Habib Umar paling tidak 15 menit sebelum solat subuh kau punya amalan, mau dia istighfar, mau dia solawat. Kalau istiqamah, ini antara amal yang bisa menempel-nempel kekurangan kita di masa lalu. 15 menit kalau kita pakai yang Habib Umar, 15 menit sebelum subuh, kemudian ya 15 menit setelah solat subuh, kemudian 15 menit sebelum maghrib, kemudian 15 menit setelah solat maghrib. Bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, isi dengan amalan istighfar. Begitu juga di hari-hari yang punya kemuliaan, Bapak Ibu, termasuk hari Rabu. Jangan lupa itu, Pak. Hari Rabu itu ada riwayatnya, ya. Walaupun nanti ikhtilaf antara ulama yang menganggap hadisnya hasan, ada yang dhaif, tapi dhaifnya bukan dhaif jiddan. Ya, ini Bapak Ibu, hari Rabu. Makanya dalam hadis riwayat kata Imam Abu Hanifah, hadis ini sami'tu, saya mendengar. Ini dari siapa? Mimman usiqa, daripada orang yang siqah, guru saya Syekh Al-Imam Qiwamuddin. Kata beliau, ada riwayat dari Nabi, ma min budi'a biyaumil arbi'a, sesuatu yang dimulai pada hari Rabu illa qad tammah, maka dia ada dapat barokah, dapat kesempurnaan. Dibahas oleh ulama apa di balik hari Rabu. Jadi setiap hari itu ada juga kemuliaannya, Bapak Ibu. Waktu ada kemuliaannya, hari juga ada kemuliaannya. Hari Jumat ada khusus Pak kemuliaannya, hari Rabu ada juga. Segala aktivitas memulai kebaikan, mulailah hari Rabu. Dalam taklim ta'lim itu sebutkan tuh Pak. Makanya kiai-kiai di Jawa tuh kalau memulai pelajaran itu hari Rabu. Pondok-pondok itu dulu, kapan kita mulai ngajinya? Hari Rabu. Kenapa kiai itu mulai hari Rabu? Karena begitu apanya. Ada riwayatnya hari Rabu. Kenapa? Kan ada enggak fakta sejarahnya? Hari Rabu ini hari keberuntungan, keberkahan kepada umur ada. Ada enggak fakta sejarahnya bahwa hari Rabu itu ada hari nuhas, hari kecelakaan kepada orang yang kufar? Ada. Jadi Bapak Ibu, jadi enggak mesti kita datang ke dukun, Pak. Jadi kalau ada orang kadang-kadang datang ke orang pintar, Bapak Ibu. Ya, orang pintar datang bertanya, kira-kira saya mau buka usaha ini, kira-kira hari apa yang cocok? Ya dikarang-karang lah sama dukun ini, Pak. Nah, kita ada ke orang Islam, bukan tidak ada. Mulailah hari Rabu. Mau mulai, andai kata kita mau berpergian, Bapak Ibu, ibaratnya supaya kita dapat bertapaul dengan keberkahan hari Rabu itu, ada pilihan, ada Jumat, ada Kamis, ada Senin, ada yang lain. Mulai hari Rabu. Dalam hal berpergian, buka usaha, mulai hari Rabu. Ya Bu ya, Ibu apa lagi Bu? Mau buka apa lagi? Hal-hal yang baik. Nah, mulailah hari Rabu. Nah, itu riwayatnya itu. Nah, kenapa? Karena di dalam hadis, ya dalam kitab Adabul Mufrad, ya karya Imam Al-Bukhari. Jadi ada bukan Jami' Shahih, ada namanya kitab Adabul Mufrad. Ya karya Imam Al-Bukhari juga, hadis-hadis juga dikumpulkan di sana. Ya bahwa hari Rabu itu juga disebutkan oleh Nabi di situ, termasuk di situ hari Allah musnahkan orang-orang yang kufar. Siapa di antaranya? Allah benamkan musnahkan kaum Ad dan Samud. Yang kedua,
wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun, kami tenggelamkan Fir'aun, kami selamatkan Musa dan pasukannya. Itu juga pada hari Rabu. Kemudian kami wafatkan, kami binasakan namanya Raja Namrud, masuk serangga kecil ke telinganya, lalu dia tokok-tokok sampai ditokoknya ke dinding, pecah, meninggal. Itu juga bertepatan yaumil arbi'a, pada hari Rabu. Jadi ibaratnya, karena maka kata ulama, sesuatu yang dia ada momennya kepada orang yang ingkar kepada Allah, buruk kepada mereka, wa yakunu mubarakan lana, maka berkah bagi kita orang beriman. Walaupun setiap hari itu ada keistimewaannya, bah. Tapi dalam ingin mengamalkan riwayat ini, ambil ini. Makanya Nabi Bapak Ibu pernah dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah berdoa di satu masjid namanya Masjid Al-Fat. Nabi berdoa hari Senin, hari Selasa Nabi berdoa, pas berdoa hari Rabu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Jabir mengatakan, kalau ada urusan yang rumit, maka saya ingin mengambil barokah dari hari Rabu, saya berdoa di antara bainal zuhri wal asar, antara zuhur dengan asar. Makanya ulama membuat satu amalan zikir yang diamalkan zuhur, antara zuhur dan asar waktu hari Rabu. Apa zikirnya? Simple saja, astaghfirullah. Itu aja, banyak-banyak. Bapak Ibu mengambil apanya itu, Pak? Astaghfirullah. Ini jarang diungkap memang, tapi ada keterangan ini kita jumpai di beberapa karya para ulama. Kemuliaan-kemuliaan, kehususan hari Rabu. Kalau ingin mengambil keberkahan hari Jumat, di antaranya, kalau kita mau beli, mau jualanlah setelah sholat Jumat. Itu pula, Pak. Kalau kita apanya, ibaratnya ba'da sholatil Jum'ah, barakallahu sab'ina barakah, Allah berikan 70 keberkahan, kebaikan. Andai kata kita berjualan atau membeli, man istara wa man ba'a ba'da sholatil Jum'ah, barakallahu sab'ina barakatan, Allah berikan 70 keberkahan. Begitu kata Al-Habib Zain Smith Madinah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang waktu yang kita sebutkan tadi Bapak Ibu, jangan lupa itu yang 4 tadi. Ini menutupi kekurangan kita. Kita usahakan semaksimal mungkin, paling tidak 15 menit. Syukur-syukur kalau dari habis subuh sampai terbit fajar. Dan dianjurkan kita ini jangan tidur di 2 waktu, ba'da asar dan ba'da salat subuh. Wala taktar, jangan kamu heran kepada orang malun kasir, hartanya banyak, kaya, tapi tidur habis subuh, yuhramu alaihil barakah. Walaupun hartanya banyak, tapi keberkahannya dikurangi Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini waktu-waktu syarifani. Kata Nabi, waktu syarifan, mulia, yata'aqabunal malaikah, di mana waktu Allahumma barik kubukuria keberkahan, di mana yata'aqab berbolak-balik para malaikat, turun dan naik. Maka kalau didapatinya kita sedang tidur, apa yang mau dibawa, Pak? Mau dilaporkan Bapak Ibu? Bagaimana kau dapat hambaku tidur, ya Allah? Catatannya tidur aja. Makanya kita usahakan Bapak Ibu, jangan tidur habis sholat subuh. Makanya kata para ulama, kita di malam-malam khususnya malam Ramadan, tidur sesaat, kita tidur beberapa jam, itu membantu kita supaya kita bisa menghidupkan habis sholat subuh. Lebih afdal lagi kata beliau daripada kita hidupkan malam. Sebagian malam itu baru malam, banyak malamnya kita hidupkan, lalu kita tidur habis sholat subuh. Itu kata beliau. Itu kata beliau Al-Habib Zain Smith Madinah. Di waktu-waktu itu termasuklah habis asar, kita usahakan jangan kita tidur. Begitu juga habis sholat subuh. Kadang-kadang orang non muslim mengamalkannya, Pak. Orang Cina kadang-kadang pengacara itu kadang yang apa tuh jam 3 lah bangun dia, Pak. Tengah 4 lah bangun kita. Teorinya dari kita semua itu, dari Nabi.
tapi mereka yang amalkan. Orang Jepang cepat dia banyak, ya, karena di waktu-waktu nasat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantaranya ya yang disebutkan dalam kitab ini. Ini kita baca berurutan Bapak Ibu, enggak ada yang dilengkap, ya, supaya lebih barokah. Dan terakhir, wa amma nihayatuha pat-taubah kullama ghafala an suhud ta'ala tarfa'in, sampai puncak yang terakhir, ya, setiap sikit saja dia salah, lupa, lalai, maka dia segera untuk bertaubat. Ya, sikit saja di ibaratnya dia sampai puncak yang tertinggi Bapak Ibu. Makanya kan ada ulama dia ibaratnya menangis. Kenapa kau menangis? Saya melewati tempat. Kenapa? Tempat apa? Pernah saya dulu situ berbuat maksiat. Maksiat apa? Pernah saya dulu situ melintas, tak ingat Allah. Tak ada zikir sih ingat Allah. Sangka Pak entah. Kalau kita kan beda Bapak Ibu. Kenapa aku menangis? Itu saya lewati tadi. Mana? Oh contoh MP dan macam. Mana? Kenapa lewati? Pernah saya dulu situ. Ngapain? Maksiat. Kan jelas Pak. Kalau dia enggak. Kalau itu jelas maksiatnya. Kalau ini enggak, tak pernah luput dia situ berzikir. Ya, itu ada disebutkan riwayatnya bagaimana orang-orang soleh terdahulu. Ini saja mungkin Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan dapat barokah dari kitab yang sederhana ini, ya, Al-Manhus Saniyah. Karena apa? Karena cuma sebulan sekali. Kalau ngaji kitab itu sebenarnya seminggu-seminggu kalau tafsir. Makanya kalau seminggu apa lama jaraknya dia. Itu apa kalau kaji kitab. Makanya ini Pak, biar cepat abahnya. Ya, biar bisa hatam dia paling tidak dapat barokahnya. Itu Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, ini saja, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Akhir minni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.